Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Ivi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara pada zaman dahulu. Nah, hukuman mati ini seringkali diberikan untuk tindakan kriminal ya, para penjahat nih yang melakukan kejahatan yang berat. Contohnya misalkan pembunuhan atau pemerkosaan ataupun terorisme, korupsi juga itu termasuk pelanggaran berat ya, dan lain-lain. Nah, di zaman modern ini hukuman mati pada umumnya ditembak di kepalanya, dicambuk, bahkan dipancung, atau bisa juga nih pakai kursi listrik. Jadi si penjahatnya itu yang terkena hukuman akan dialiri listrik di kursi sampai meninggal. Ada juga yang disuntik mati gitu. Nah, mungkin itu sangat mengerikan ya, yang dilakukan untuk memvonis para penjahat. Namun ternyata masih banyak hukuman mati lainnya yang lebih mengerikan daripada itu. Nah, berikut ini berbagai macam hukuman-hukuman yang sangat mengerikan, yang tidak manusiawi gitu. Yang nomor satu yaitu skapisme. Nah, jadi metode ini si terdakwa yang terkena vonis hukuman mati akan mati secara perlahan. Jadi ini berasal dari Persia kuno ya, pada tahun 500 sebelum Masehi. Jadi orang yang bersalah ini akan ditelanjangi ini sampai dia nggak pakai baju, nggak pakai celana, lalu dibiarkan mengapung di danau, maksudnya dimasukkan ke dalam perahu. Jadi orang itu dipaksa nih minum minuman yang manis ya, seperti minum susu, madu. Jadi hingga dia mengalami diare. Jadi tidak cukup sampai di situ, tubuhnya pun dilumuri pakai madu. Nah, tubuhnya pakai madu, pakai yang manis-manis, sampai di perahu-perahunya semuanya dilumuri, sehingga akan menarik para serangga. Jadi serangga-serangga itu akan menuju ke perahu tersebut, sehingga tubuh si yang terdakwa mati ini akan digigit dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena kan dia berada di dalam perahu dan mengapung di tengah-tengah danau. Jadi pasrah aja kalau udah begitu. Nah, pada umumnya orang yang mendapatkan hukuman mati ini akan mengalami infeksi di seluruh badannya karena gigitan dari serangga dan paparan sinar matahari. Juga karena kotoran yang dibuatnya sendiri gitu, yang kalau misalkan dia pengen buang air besar ya berarti dia buang air besar di perahu tersebut. Jadi si penjahat itu di dalam perahu itu selama hampir 17 hari ya, pokoknya hukumannya sangat menderita sekali ya kalau dapat hukuman yang namanya skapisme ini. Sungguh tidak manusiawi. Oke guys, kita lanjut hukuman mati yang kedua nih. Hukuman matinya ini dengan cara merebus penjahat yang terdakwa. Jadi hukuman ini berasal dari era pertengahan. Pada saat itu masyarakat di berbagai negara seringkali merebus hidup-hidup orang yang bersalah. Jadi kalau misalkan orang yang bersalah udah divonis, hukumannya itu direbus hidup-hidup. Karena kejahatannya itu sangat berat ya, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, hingga pemalsuan uang. Nah, jadi merebus manusia secara hidup-hidup adalah hukuman yang sangat menyiksa. Dengan begitu dia akan mati perlahan. Tidak langsung meninggal, melainkan menderita dulu karena harus direbus dulu, melepuh dulu kulitnya. Wah, pokoknya sangat
tersiksa yang orang yang terdakwa itu. Jadi hal pertama yang dirasakannya pasti sangat shock gitu. Diikuti dengan terbakarnya kulit selapis demi selapis sampai melepuh, nggak hancur, jaringan lemaknya hancur. Tapi pada waktu itu pas melepuh kulitnya dia masih tetap dalam keadaan hidup gitu, belum langsung meninggal. Nah, cairan yang digunakan untuk merebusnya itu mulai dari air biasa, larutan lilin, anggur, wine, hingga timah yang dicairkan gitu. Untungnya metode ini sudah tidak dipakai lagi ya, karena sangat tidak manusiawi kalau misalkan masih diterapkan pada masa ini gitu. Nah, yang ketiga Mazzatello. Nah, namanya ini Mazzatello, susah juga nih nyebutnya. Jadi Mazzatello ini adalah metode eksekusi mati yang diterapkan oleh Papal State, sebuah wilayah yang berada di Italia. Nah, masyarakat biasa menghukum mati para pendosa gereja. Oh, jadi ini masyarakat yang menghukumnya ya. Jadi misalkan yang ada di wilayah-wilayah gereja yang melakukan dosa nih. Jadi menggunakan palu kayu yang sangat besar gitu. Nah, jadi palu tersebut akan diayunkan ke kepala si terdakwa ini. Karena dengan sekali ketok sama palu juga dia tidak akan langsung meninggal. Habis dipalu beberapa kali, kemudian lehernya itu digorok. Nah. Jadi hukuman ini bertujuan untuk menyiksa dan memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan dosa, katanya begitu. Oke. Nah, sekarang yang keempat nih, namanya hukuman ini The Blood Eagle. The Blood Eagle. Jadi The Blood Eagle ini adalah metode eksekusi yang diterapkan oleh prajurit Norse kuno di Jerman Utara. Nah, hukuman yang satu ini sama sekali nggak ada hubungan dengan elang, namanya The Blood Eagle tapi nggak ada hubungannya sama elang ya. Terus kenapa bisa dinamakan The Blood Eagle? Jadi si terdakwa ini akan dirubah nih, jadi didandanin sesi seluruh badannya sehingga mirip burung ini, elang gitu. Jadi sambil segitu punggung mereka dibiarkan terbuka gitu. Kemudian tulang rusuknya dipatahkan hingga mencuat. Jadi si tulang rusuknya ngeri banget ya. Dibelah terus rusuknya keluar gitu, dikeluarin. Terus si paru-parunya dilumurin pakai garam. Aduh, itu kondisi masih hidup tuh yang terdakwanya. Bisa kebayang nggak tuh sakitnya kayak gimana ya? Sedangkan luka sedikit aja pakai garam udah udah sakit banget gitu ya, apalagi kalau begitu. Nah, kematian yang satu ini membutuhkan waktu beberapa hari. Penyebab kematian korban biasanya karena kekurangan darah dan oksigen dan juga rasa sakit yang luar biasa. Nah, yang kelima nih sekarang nih, namanya Catherine Wheel. Jadi Catherine Wheel ini adalah dikenal pula sebagai breaking wheel. Jadi cara eksekusi mati yang digunakan pada di Jerman ini dilaksanakannya pada era pertengahan. Jadi para terdakwa itu diikat tuh, tangan kakinya diikat di sebuah roda besar, terus ditonton tuh di stadion kali ya, ditonton sama masyarakat. Kemudian roda itu puterin si rodanya. Nah, setelah gitu si algojo, ada seorang algojo nih yang tugasnya memukul ke arah si terdakwa ini berkali-kali. Nah, ini yang parahnya ditonton lagi sama masyarakat, semua masyarakat tuh ditonton, sampai dari anak kecil juga menonton, orang dewasa. Ya, begitulah. Nah, sekarang yang keenam nih, penyiksaan dengan bambu. Ini sih
populer biasa dilakukan di negara-negara Asia seperti di Sri Lanka atau di Thailand. Tapi si bambu ini bukan dipukulin, si batang bambu ini bukan dipukulin. Yang bersalah itu akan diikat secara horizontal ke tanaman bambu yang baru saja tumbuh. Nah, seperti yang kita tahu ya, pertumbuhan bambu sangat cepat. Jadi dalam waktu 24 jam aja udah muncul tunas yang baru. Jadi si tunasnya itu akan menembus ke tubuh si terdakwa secara perlahan-lahan gitu loh. Miris banget ya. Pertumbuhan bambu itulah yang akan menimbulkan rasa sakit. Ya itu kan perlahan-lahan terus akan menusuk. Sangat menyiksa sekali orang yang dikenakan hukuman ini. Karena terus akan menusuk secara perlahan-lahan, lama-kelamaan orang yang dieksekusi mati itu akan infeksi. Karena kan dia akan dihukumnya beberapa hari gitu sampai si tunas bambunya itu akan menembus ke tubuhnya. Makanya orang yang terdakwa itu akan dehidrasi dan infeksi yang parah dan sangat sakitnya luar biasa. Ini penyiksaannya benar-benar ekstrim juga ya, seperti ini. Oke, sekarang kita yang ketujuh, namanya kill howling. Nah, kill howling ini diterapkan sekitar tahun 1660 oleh para pelaut yang menghukumi awak kapal dan musuh biasanya. Kalau ada awak kapal yang melakukan kejahatan kriminal atau ada musuh yang tertangkap. Jadi ini berbeda ya dengan hukuman lompat papan kayu yang biasa dilihat di film-film sih. Kalau misalkan ada yang dihukum di tengah laut di perahu, suruh lompat tuh ke laut pakai papan, dan bawahnya banyak ini ikan hiu. Nah, kalau kill howling ini jauh sangat mengerikan. Jadi orang yang bersalah ini akan diikat secara terbalik di atas kapal, terbalik ya ininya, badannya terbalik. Kemudian dilempar hingga menembus bagian bawah kapal. Jadi pas dia loncat, kapalnya ini maju, jebret. Karena kepalanya sakit kayaknya. Nah, jadi hewan laut yang cangkangnya tajam dan keras. Jadi di bawah kapal itu kan banyak hewan-hewan laut yang menempel tuh. Jadi bercangkang sangat tajam gitu, keras. Jadi pas orang yang masuk ke situ dia akan terkena oleh hewan tersebut. Jadi akan menimbulkan luka-luka. Nah, setelah tenggelam mereka akan terseret oleh kapal. Setelah berapa lama tubuhnya itu entah diangkat lagi. Nah, jika belum mati maka si terdakwa akan disumpal si mulutnya dengan spons yang dicelupkan minyak, disumbal di mulutnya supaya nggak bisa bernapas. Nah, sekarang yang ke-8 nih, namanya brazen bull. Nah, salah satu hukuman mati yang paling brutal ini kayaknya nih, sangat kejam sekali. Brazen bull ini. Jadi gini ya, kalau diterjemahkan artinya banteng yang kurang ajar. Kok bisa gitu ya? Jadi si banteng ini terbuat dari logam yang dibentuk sedemikian rupa sehingga berwujud seperti banteng gitu. Wujudnya jadi seperti banteng karena dibentuknya seperti banteng. Nah, di bagian dalamnya sengaja dikosongkan. Si banteng ini di dalamnya kosong, muatlah buat satu orang untuk dimasukkan. Jadi orang yang dieksekusi mati dan dihukum di brazen bull ini dimasukkan ke dalam banteng tersebut, maksudnya patung banteng tersebut. Kemudian kan itu ada saluran pipa nih dirancang khusus sebagai tempat keluar jeritan. Jadi kalau misalkan si terdakwa menjerit-jerit kesakitan, akan keluar suaranya tuh lewat si pipa itu. Jadi konon katanya si terpidana mati dimasukkan dalam perut banteng tersebut dan diikat terlebih dahulu, kemudian dikunci tuh, jepret.
masuk ke dalam banteng kemudian dikunci. Nah dalam kondisi itu nggak ada udara tuh di dalam patung banteng itu, sehingga si terdakwanya itu akan sesak napas dan sangat sulit untuk bernapas. Kondisi seperti itu aja masih sangat tersiksa orangnya. Tapi penderitaannya tidak sampai di situ. Selanjutnya di bawah si patung banteng yang dari logam itu, yang sudah dimasukin si terdakwa mati ini, terus dinyalakan api seperti direbus gitu, sehingga kan kepanasan tuh. Setelah itu si terdakwanya pasti akan menjerit-jerit dan akan menjerit histeris karena dipanggang hidup-hidup, dan suaranya yang keluar didengar oleh orang yang menyaksikannya itu seperti banteng yang sedang marah gitu. Ada saluran pipa yang itu buat agar suaranya terdengar keluar. Jadi suaranya pas si terdakwanya menjerit karena kesakitan, kayak banteng yang sedang melenguh gitu. Jadi hukuman mati mengerikan ini pernah eksis atau pernah ada ya pada zaman Yunani kuno. Penemunya bernama Perilaus. Jadi dipersembahkan kepada sang penguasa saat itu, seorang raja tiran yang bernama Palaris, yang menginginkan rakyatnya takut atau tunduk pada segala perintahnya sekaligus untuk menakuti musuh-musuhnya, agar supaya musuh-musuhnya takut kalau misalkan dihukum di negaranya pasti harus melewati berzimbul begitu. Oke, sekarang yang ke-9, nama hukumannya yaitu derek. Nah, jadi derek ini adalah hukuman yang digunakan di negara Eropa selama berabad-abad. Berarti ini derek ini udah sangat lama sekali diterapkan di negara Eropa ya. Jadi cara kerja alat ini pun beragam. Jadi pada dasarnya sih derek ini hukuman yang bertujuan untuk membuat persendian terdislokasi. Jadi pada copot tangan, kaki si sendi-sendinya. Jadi orang yang mendapat hukuman ini akan diikat terlentang ke kayu hingga badan membentuk huruf X. Oh, jadi ini ke atas, kakinya juga ditarik sama rantai terus sampai persendiannya copot gitu. Jadi dengan cara lain juga ada yang menggunakan kuda sebagai alat. Orang yang terdakwa tersebut akan ditidurkan terlentang di atas punggung kuda, tangan dan kakinya kemudian ditarik ke bawah hingga sendi-sendinya semuanya lepas. Oke, sekarang yang ke-10 yaitu Iron Maiden. Nah, coba perhatikan nih gambar di belakang. Jadi Iron Maiden ini orang yang bersalah atau terdakwa akan dimasukkan ke dalam peti yang berbentuk manusia kayak mumi gitu. Ketika pintunya ditutup, nah di situ dirancang sedemikian rupa, ada duri-durinya, tidak terlalu panjang, cuman kalau misalkan pas ditutup akan menusuk ke seluruh tubuh, tapi nggak menusuk ke dalam, masih pendek-pendek gitu. Tujuannya untuk memperlambat proses kematian. Jadi orang yang dihukum ini mati karena kehabisan darah setelah beberapa hari. Jadi pas sudah tertusuk-tusuk, darahnya akan keluar secara perlahan begitu. Nah, untungnya metode di atas sekarang sudah tidak dipakai lagi di era modern hari ini ya. Kebayang kalau misalkan masih dipakai, sangat tidak manusiawi sekali ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Tetap stay tune di videonya Kang Iview. Kita akan bertemu lagi di video-video yang lain yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Wassalam.